di Indonesia daripada Malaysia. Tapi alhamdulillah, walaupun di sana tak berapa ramai ustaz-ustaz, tapi tak ada orang gila jadi ustaz di sana. Tak ada orang gila jadi ustaz di sana. Tak ada tokoh agama orang gila. Tak ada orang gila, ada orang-orang yang buat mengarut seperti itu, maka cepat akan pihak berkuasa Jabatan Agama tangkap orang tersebut. Kalau di Malaysia, di Brunei Darussalam, Islam itu kuat karena ada 4 tiang yang menjaganya. Berapa? Oke. Kalau kita Ini orang gilanya ini. atau bahasa binatang-binatang, aku haji di inaka adaka yidi inaka. Di Malaysia, film yang ratingnya paling tinggi film tentang pahlawan. Oke. Shalom alaihim. Alaihim. Ini siapa lagi nih? Adapun Oh, ini orang gila juga ini. karena itu bisa dilakukan. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Lagi-lagi request dari DM Instagram, ya. Dan ada satu orang yang minta saya untuk mereview satu video dari Mr. Fakta. Dan memang kebetulan sudah lama saya tidak mereview, mengulas video-video dari Mr. Fakta. Habislah Ustadz dari Riau bongkar semua tentang Islam di Malaysia. Wah, ini menarik ini, geng. Menarik. Dari tajuknya cukup menarik, ya. Jadi ada Ustadz dari Riau, mungkin salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad, ya. Bercakap, tidak ada orang gila yang jadi Ustadz di Malaysia. Karena rulesnya sudah jelas dan tegas. Oke, kita akan coba melihat bersama-sama, guys, ya, seperti apa video dari Mr. Fakta. Dan ya, seperti biasanya, guys, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Oke, ini dia. Kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa videonya. Menarik nih. Di Indonesia daripada Malaysia. Tapi alhamdulillah, walaupun di sana tak berapa ramai ustaz-ustaz, tapi tak ada orang gila jadi ustaz di sana. Tak ada orang gila jadi ustaz di sana. Tak ada tokoh agama orang gila. Tak ada orang gila, ya. Orang-orang yang buat mengarut seperti itu, maka cepat akan pihak berkuasa Jabatan Agama tangkap orang tersebut. Kalau di Malaysia, di Brunei Darussalam, Islam itu kuat karena ada 4 tiang yang menjaganya. Berapa? Oke. Kalau kita Ini orang gilanya ini. atau bahasa binatang-binatang, aku haji di inaka adaka yidi inaka. Di Malaysia, film yang ratingnya paling tinggi film tentang pahlawan. Oke. Shalom alaihim. Alaihim. Ini siapa lagi nih? Adapun Oh, ini orang gila juga ini. karena itu bisa dilakukan. Assalamualaikum Bos Q. Baru-baru ini ada seorang ustadz dari Riau. Nah, bahasanya itu hampir sama kayak Melayu Johor, ya. Tapi dia memang orang Indonesia, bangsa Melayu. Di dalam ceramahnya, dia memuji Islam di Malaysia. Dia berkata nggak ada orang gila jadi ustadz di Malaysia. Orang gila yang dimaksud adalah penunggang agama. Lah kok bisa? Karena Islam di Malaysia dan Brunei dijaga ketat oleh raja dan para muftinya. Siapa saja yang menyimpang dari agama Islam udah pasti akan dijebloskan ke penjara. Nah, kalau di Indonesia kita ada Mama Gufron dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Gua ambil 2 contoh ini aja, ya. Masih banyak lagi contohnya yang lain. Pengikutnya rame banget. Gue sampai heran kok pengikutnya bisa percaya banget gitu. Saya pun begitu. Alhamdulillah di Sumatera masih aman. Dan kemudian Pondok Pesantren Al Zaitun, pemimpinnya sendiri menghimbau agar di pesantrennya semua bisa hafal menyanyikan lagu isi wil. Dan khotbah hari Jumat, perempuan bos. Ajaran dari khotbah Jumat, seorang perempuan. Kemudian sholat safnya jarang-jarang dan bercampur dengan perempuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, jauhkanlah anak cucu kami dari ajaran sesat mereka. Amin. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Banyak lagi bos ajaran Islam yang menyimpang di negara kami. Di Malaysia gua cari tahu,
Nggak ada satupun ustadz yang bersalaman tangan dengan bukan muhrim. Nggak ada jual air doa. Nggak ada naik haji di goa. Gua pernah tahu juga ada sejarah ayah Pin. Nah, ada juga sebenarnya geng ya ajaran-ajaran sesat yang ada di Malaysia, tapi tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Dan itu mereka nasibnya ditangkap oleh penguasa ya, di penjara, tak pastilah kalau sekarang macam mana ya. Ajarannya menyimpang, tapi langsung dibubarkan sama pemerintah Malaysia. Ya. Walaupun beratus juta penduduk Islam di Indonesia, tapi para pemimpin kami tidak ada kuasa penuh untuk menumpas para walid-walid. Untuk orang Malaysia yang mau belajar agama di Indonesia, kalian harus lihat betul-betul pesantrennya. Betul. Di Indonesia ni, mana yang ramai penduduk daripada penduduk Malaysia? Indonesia kan? Ya, Okey, ada ya. ke sana? Okey. Bermakna kalau ditengok orang alim, para ulama, tokoh agama, mana yang ramai ustaz-ustaz di Indonesia daripada di Malaysia? Di Indonesia, yes. Indonesia ni ustaz-ustaznya pun lagi ramai daripada Malaysia. PhD, doktor, profesor, banyak di Indonesia daripada Malaysia. Tapi alhamdulillah walaupun di sana tak berapa ramai ustaz-ustaz, tapi tak ada orang gila jadi ustaz di sana. Tak ada orang gila Betul. jadi ustaz di sana. Tak ada tokoh agama orang gila. Kalau ada orang-orang yang buat mengarut seperti itu, maka cepat akan di pihak berkuasa jabatan agama tangkap orang tersebut supaya tak Betul. menjangkiti orang-orang. Dan alhamdulillah orang situ pun tak ada yang percaya benda-benda seperti itu. Tapi di sini waliyadzubillah, orang gila boleh ditokohkan. Kalau di sana orang gila bukan ditokohkan, dimasukkan ke rumah penjagaan orang sakit jiwa. Kalau di sini boleh ditokohkan, bahkan jadi penceramah, bahkan Gila. dianggap menjadi wali, dan kemudian ramai pula followers. Dikata bongak nanti marah pula. Tapi nyatanya seperti itu. Kan pelik. Dan jabatan agama tak ada buat tindakan, senyap aja. Kalau di Malaysia tak ada jemaah. Kalau macam tu kena buat tindakan terus. Ni bahaya ni. Kita kena sedar jemaah. Orang Indonesia ni sebenarnya orang hebat-hebat, ramai yang hebat, tapi yang hebat ditekan, yang bodoh ditonjolkan. Jadi akhirnya di mata That's right. negara, orang Indonesia ni dipandang sebelah mata. Kalau jemaah jarang pergi keluar negara, jemaah takkan rasa. Tapi bagi orang yang biasa keluar negara, kadang-kadang ada di antara mereka yang malu mengaku sebagai orang Indonesia. Sebab apa? Dipandang sebelah mata. Kenapa dipandang sebelah mata? Kerana selama ni warganya menonjolkan orang-orang bodoh dan orang gila, sementara orang hebat, orang pandainya ditekan dan disembunyikan. Boleh faham tak? Itu perlu kita fikir jemaah. Allah Ta'ala alam besar. Betul sih. Kalau Ini orang gilanya. Ini orang gilanya, guys. Ini orang gilanya. Hah? Iya, tolonglah please ya, untuk pemerintah Indonesia ya, siapapun itu ya, Menteri Agama, tolonglah berantas orang-orang yang seperti ini, bisa menyesatkan. atau bahasa binatang-binatang, aku haji di innaka adaka yiri innaka lima firma Allah 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 Allah. Apa? Bahasa ikan, bahasa burung. Ma'asyidi inna hadzaka hadid yaksuna ba'dahim alhamdulillah innaka lima firma Allah. Memang babi yang kau ni. Geram aku guys, serius. Bahasa burung, bahasa semut, bahasa jin pula. Allah Akbar. Asa jin amhaz wahada wajidi innaka li'akum adadga dia mak dia ada dia. Loh, semua kita ini ada bahasanya. Di Malaysia, film yang ratingnya paling tinggi film tentang pahlawan. Pahlawan. Di Amerika, Ini aku pernah nonton nih. ratingnya paling tinggi film dokumenter ilmiah. Ternyata film yang rating paling tinggi, penonton paling banyak, cerminan masyarakatnya. Jadi kalau di Malaysia rating paling tinggi film pahlawan, mereka cinta pada pahlawan. Kalau di Barat film paling tinggi dokumenter, berarti mereka cinta pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Jadi rating paling tinggi di Indonesia adalah film hantu. Betul sih. Apa yang terjadi dengan hantu-hantu kita? Ini mungkin efek dari banyaknya ruqyah-ruqyah ini. Jadi jin, hantu, setan sudah tidak mengganggu manusia lagi, tapi main film.
Apalagi honor di film itu menjanjikan. Nah, Akhirnya mereka bertahan di sana. Dari mulai yang gagah perkasa, genderuwo, sundel bolong, nyiblorong, sampai yang udah nggak bisa jalan lagi, suster ngesot. ini juga ini gila nih guys, orang ini guys. Saja yang nambaki majelis ulama pusat sana. Sah-sah saja namun makruh. Lah makruh bukan hukum, makruh itu. Makruh bukan gimana sih? Abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Apalagi? Sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Dia menjelaskan dia menjelaskan Islamofobia. Susah ngomong, geng. Islamofobia itu aja dah salah, geng. Dia menjelaskannya itu dah salah. Kalau banyak membaca, enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Loh, Terlepas khotib sejak bila perempuan? Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Loh, gila ini. Bro. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai takbir. Najis amat ini perempuan. Loh. Ada ke depan dikomentari najis amat itu perempuan. Kalau di Malaysia, Salah. di Brunei Darussalam, Islam itu kuat karena ada 4 tiang yang Ya. menjaganya. Berapa tiangnya? 4. Yang pertama sultan. Oke, Sultan raja ya. berkuasa menjaga agama. Sekarang di Medan masih ada sultan. Ada Sultan Delhi. Sultan Tapi Delhi. tak ada kuasanya. Sultan pelindung agama. Yang kedua, mufti. Yang menjaga Islam di Malaysia, di Brunei Darussalam, sultan. Kita sultan tak ada, mufti. Kita mufti tak ada. Iya, Yang betul. ketiga adalah lembaga negara bernama Jakim. Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. Jakim namanya. Jakim. Sekarang aku tanya, apakah ada lembaga negara Islam di Indonesia? MUI. Kemenak, Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama. bukan lembaga agama Islam. Iya, terus kenapa? Shalom alaihim. Alaihim. Adapun saya menyanyikan, Orang gila lagi, guys. karena itu bisa dilakukan. Loh. Kalau assalamualaikum kan nggak boleh dilakukan. Padahal Shalom alaihim itu sama dengan assalamualaikum. Kata siapa assalamualaikum nggak bisa dilakukan? Buktinya penyanyi Opik, assalamualaikum ya akhi ya ufti, assalamualaikum ya akhi ya ufti. Itu kalau kita berbicara tentang entertain, bernyanyi, ya kan? Ini aduh, orang gila ini, guys. Serius, ini buat saya geram ini, guys. Nah, kalau assalamualaikum tidak boleh dinyanyikan. Kalau ini boleh dinyanyikan karena saya punya nada-nadanya dan not-notnya. Ya tergantung bagaimana momennya dulu. Ini sampai terkejut ini MC-nya nih, geng ya. Ya lihat-lihat, gengnya, kalau kita bertamu di rumah orang, apa iya kita assalamualaikum? Ya nggak mungkin, ya kan. Kalau kita bernyanyi it's okay. Nggak mungkin lah kita bernyanyi di depan rumah orang, ya kita ketuk-ketuk assalamualaikum ya akhi ya uti. Ini orang gila dari mana ini, ya kan? Maksudnya dia lihat momennya dulu, ya. Ini dia ngomong apa sih? Saya tak paham lah, guys. Aduh, ini sampai terkejut ini MC-nya. Aduh. Waduh, dah sesat nih. Sesat
Sesat. Sesat ini. Shalom alaihim. Kan asik. Seperti di Rusia. Apakah pendapat Ustaz tentang Abuya Gufron? Ya Allah guys, ini sampai-sampai diulas dengan Ustadz Azhar Idrus guys. Waduh, dibuat malu serius lah guys. Dah wala lawak jenaka dah. Macam-macam pesen lah dunia ni. Kau tu cakap dengan jin tau. Tak boleh cakap dengan jin. Bila tidak ada bukti tu pelawak je lah. Ya betul, pelawak. Dia orang ahli lawak jenaka. Ahli lawak jenaka. Kita tak belak dia tu, orang tukang ikut dia tu. Faham? Apa boleh cakap dengan semut? Semut tu boleh hanguk pula. Tapi kalau ada boleh mu cakap dengan semut tu, mu hitak dengan buaya keperong. Buat rumah-rumah kan banyak semut. Dah cakap nak buah apa. Buah gambar buaya, bau lagi. Aduh. Waktu kita mengeluarkan fatwa, Ini siapa nih? itu cepat Menteri Agama Malaysia itu menanggapi, Pak. Oh Lalu ya, mereka oke, langsung benar-benar. membentuk tim investigasi. Mereka lakukan penelitian selama 6 tahun di Al-Zaitun. Oke. Karena ada, saya lupa jumlah santri Malaysia yang nyantri di Al-Zaitun waktu itu. Setelah 6 bulan mereka melakukan investigasi, kesimpulannya pesantren ini mengajarkan ajaran sesat. Semua anak santri berasal dari Malaysia harus ditarik. Oh, dipulangkan ya. Kalau mereka tidak segera ditarik, mereka tidak akan bisa kembali ke Malaysia. Cepat Pak Menteri Agama Malaysia itu. Mantap, mantap. Alhamdulillah, Menteri Agama kita juga waktu itu datang Pak ke Al-Zaitun. Oh, oke. Begitu. Pondok Al-Zaitun tuh ya? Dari Al-Zaitun dia membuat pernyataan. Bagus, megah bangunannya sana. Bagus itu. Ya memang bangunannya tidak sesat, Pak. Iya. Tapi saya yakin dikasih hujan awas. Saya berjanjian loh dengan malaikat. Malaikat. Nakir dan malaikat ahli hujan. Kalau hujan kau janji tak kejar sama saya, kata saya. Lu gila lu. Lu gila. Tuh, sumpah demi Allah saya. Demi Allah. Faqul inna qalama ummati fi inna qalama al-jawi. La qul inna rahmatan gufron wa maqul akayama fi Allah. Silakan mau hujan, tapi kalau nanti acara hujan, awas tok tak kejar sama saya. Percaya atau Waduh, tidak? Enggak. Ada buktinya Tidak. atau tidak? Tidak. Kita buka Quran. Apa kata Quran? Nah, ini Bismillah. anehnya ketika dia tunjuk bukti Al-Quran, dia sama sekali sampai dengan saya record video ini tidak pernah dibaca. Yang menjadi soalan, si Gufron ini dia pandai baca Quran atau sekurang-kurangnya boleh tak, bisa tak baca Quran? Aku jadi tertanya-tanya guys, karena saya tak pernah nampak dia baca Al-Quran. Bagaimana cara dia mengaji, bagaimana dia dalam mengucapkan tajwid, izhar, idgham, bila guna. Saya tak tahu sama sekali, geng. Ya. Tuh kan, set. Suruh orang baca. Ini surat dan ayatnya. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Gila, khotib Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. orang gila. Itu khusus laki-laki. Iya. Khutbah itu khusus laki-laki. Makanya di sholat Jumat itu wajibnya itu untuk laki-laki. Laki-laki. Perempuan tidak wajib sholat Tidak Jumat. wajib. Tapi kalau dia sholat Jumat boleh dan gugur duhurnya. Sedangkan Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, semua sholat yang ada khutbahnya, Perempuan tidak boleh. Nggak ada khutbah untuk perempuan itu. Abah ini termasuk menjadi salah satu panutan tokoh bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Buktinya apa? Abah ini pernah diminta untuk bermukim di Timur Tengah, di Turki, di Lebanon. Ya bahasa Arabnya Lebanon. Kemudian Lebanon. Nah, ini kan berarti Abah ini sudah laku gitu. Makanya Abah sering mengatakan saya ini laku. Kuat sembang tuh. Jualan saya gitu. Kuat sembang. Tapi jualnya jangan murah-murah. Kalau kita nak mengaji dengan ulama-ulama Indonesia yang kita tak kenal, kena tanya orang dulu. Okey?
Kita belajar dah dengan ulama-ulama yang jelas ahli sunnah wal jamaah. Kerana bila ditanya kepada Nabi yang mana yang selamat, Nabi jawab ma ana alaihi wa ashabi, yang aku atas jalannya, sahabat aku atas jalan tersebut. Hadis yang kedua al jamaah, iaitu yang ramai orang duduk follow. Faham? Hadis yang ketiga ahlus sunnah wal jamaah, Baihaqi. Okey? Kalau orang Indonesia sekarang kita dengar ramai Gus. Betul tak? Dalam YouTube kalau kita suka layan Gus Miftah. Dulu Gus Dur. Gus Dur jadi presiden Indonesia. Ya. Tahu tak Gus tu makna dia benda? Gus karena fenomena Gus itu dulu tuh nggak ada guys. Satu-satunya yang mempunyai gelaran Gus itu ya Gus Dur itu, ya, mantan presiden Indonesia Gus, ya itu. Dan sekarang makin kesini makin ramai yang berani memakai gelaran Gus, ya. Gus itu kan kalau di bahasa Jawa ya diartikan itu adalah cah bagus atau anak baik. Gus bagus, cah bagus, budak bagus. Gus, nah gitu geng ya. Tapi identiknya itu biasanya Gus itu dipanggil untuk anak-anak kiai, ya, pemilik pesantren. Nah, cah bagus, anak bagus, budak bagus, ya. Sekarang makin kesini makin banyak ramai gus-gus yang tidak jelas, guys, ya itu. Aduh. Itu maksudnya anak tuan guru. Maknanya ayah dia itu tuan guru. Nah, ulama. Okey. Indonesia kalau ayah dia tuan guru, anak dia tu orang gelar Gus. Kalau nama dia Ismail panggil Gus Ismail. Jadi orang sana dia faham. Dia sebut Gus Ismail. Ya. Orang ini nama Ismail, bapaknya tuan guru. Kalau kiai maknanya ini kalau dekat-dekat Indonesia, silap-silap ini kalau Ustadz Azhar Idrus ya dipanggil Gus juga, Gus Azhar Idrus. Nah, itu kemungkinan besar juga seperti itu, geng, ya. Karena menganggap beliau ini ilmunya ada level-level sangat atas tinggi sekali, geng, ya itu. Tapi sekarang beliau di Malaysia ya dipanggilnya Ustadz, ya itu. Orang yang mengajar orang yang jenis mengajar. Kalau kita ni macam tok guru pondok, baba tu kiai. Kiai. Kita yang boleh mengajar orang di Malaysia ada lebih kurang 3,000 orang. Yang kelas boleh mengajar orang. Saya tak termasuk. Maksud boleh mengajar ni macam-macam ilmu lah. Kita tak termasuk, ada lebih kurang 3,500 orang Malaysia. Nah, Indonesia 40,000. Yang jenis ada pesantren, ada pondok. Ramai di sana. Nah, kalau nak dengar Gus sekarang lah, Gus Bahar. Okey, Gus Bahar. Ilmu ni terbukti. Dia bawa soalan, kita buka kitab apa Iqna apa semua sebiji mata kitab. Betul. Dia jawab kitab Majmu' Matan Muhazzab, kita cek tengok sama macam dalam matan, macam ada kitab depan muka dia. Betul. Nah, dia baca matan Minhaj Talibi bab haji sama macam Hak Imam Nawawi tulis. Nah, itu Gus Bahar yang pakai songkok hitam, meja putih, tak pakai telefon, pakai pelekat kotak. Itu banyak ilmu tu. Gus Bahar. Nah, ini guys ya, Gus Bahar. Saya tunjukkan kepada kalian. Ini juga bagus ya, selain Ustadz Abdul Somad ya, Gus Bahar. Kalau nak dengar kiai lah, Kiai Idrus Ramli. Sangatlah Idrus Ramli tentang hukum. Ini aku baru tahu nih. Kalau ustaz apa dia? Orang Riau Abdul Somad. Ilmu dia sama macam ustaz-ustaz kita. Cuma cara pengolahan dia itu anugerah Allah. Orang jadi mudah tangkap dan faham. Betul tak? Dan ramai lagi lah. Bagus ini Ustaz, guys. Orang Muhammadiyah, dia di sana dia ada NU, dia ada Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama ada yang Muhammadiyah. Ustaz Adi Hidayat. That's right, Adi Hidayat. Cukup. Aku tak sangka, guys, serius. Aku tak sangka loh. Tak sangka. Tentang ayat Quran, tentang tafsir, tentang fiqh. Aku tak sangka loh, guys. Ustadz Azhar Idrus ternyata dia sangat-sangat tahu ustadz mana yang baik yang ada di Indonesia. Gus Bahar, Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad, respect Ustadz, respect. Luar biasa, masya Allah. Itulah. Jangan Gus yang dulu itu, geng. Parah itu.
Aku sama ngemu ya. Buya, kalau Buya Yahya. ingat, bukan yang lain tak betul, tapi untuk standard mudah. Standar mudah. Buya Yahya, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Kiai Idrus Ramli, Gus Bahar. Okey? Alhamdulillah. Luar biasa guys. Ya. Begitulah perkataan dari Ustadz dari Riau, Ustadz Abdul Somad, mengenai Islam di Malaysia. Mengapa enggak seperti kita? Raja dan mufti, mereka sangat menjaga akidah Islam. Jadi, buat teman-teman yang ingin mendalami ilmu agama Islam, cari guru yang betul. Seperti yang dibilang sama Ustadz Idrus. Betul. Kalau mau belajar Islam di Indonesia, carilah guru yang ahlus sunnah wal jamaah. Betul. Alhamdulillah di Sumatera setakat ini masih aman. Walaupun belum banyak yang beriman, guru-guru kami di Sumatera masih di jalan yang lurus. Malaysia memiliki sistem monarki konstitusional yang unik. Setiap sultan di negara bagian Malaysia menjabat sebagai kepala agama Islam di wilayahnya masing-masing. Para sultan memiliki otoritas moral dan hukum untuk menjaga kesucian agama Islam. Ini memberikan legitimasi tradisional yang sangat kuat sehingga Islam tidak mudah digugat oleh arus politik praktis ataupun walid-walid penunggang agama. Nah bosku, kalau seorang raja udah pegang penuh akidah Islam, maka akidah Islam itu nggak akan melenceng. Keren Malaysia, keren juga Brunei. Semoga Allah menjaga Raja Brunei dan Malaysia untuk menegakkan Islam yang ahlus sunnah wal jamaah. Ya, harapan saya juga begitu guys ya. Apa yang terjadi di Indonesia, sekurang-kurangnya, walaupun raja kita sudah tidak ada raja kan, sekurang-kurangnya yang di bawah itu, entah itu maybe menteri agama atau mufti-mufti yang ada di Indonesia lah guys ya, harusnya di mufti juga macam di Malaysia yang tegas ya. Jika ada sesuatu yang menyimpang, ya harus dieksekusi ya geng ya, maybe itu ditangkap lah apalah geng ya. Jadi tidak menimbulkan fitnah dan juga virus ya yang bisa menyebar di seluruh kalangan umat ya. Itu sangat berbahaya guys ya. Itulah ya salah satu homework besar yang harus dikerjakan oleh pemerintah Indonesia guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah geng untuk video kita kali ini geng ya. Thank you sudah nonton, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari audio sampai dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.